Di awal film, kita akan diperlihatkan dua kelompok mafia terbesar Kolombia. Mereka yang telah bertemu di suatu tempat untuk melakukan perjanjian dan bertransaksi senjata yang paling mematikan untuk bisa menguasai dunia. Namun tanpa sadar, mereka semua telah diintel oleh pasukan khusus untuk menggagalkan transaksi tersebut. Persenjataannya sangat lengkap sudah disiapkan. Singkat waktu mereka telah mencoba. Di langit ada sebuah pesawat yang baru saja dijatuhkan secara paksa. Dengan begitu, senjata ini adalah senjata yang paling berbahaya untuk bisa menghancurkan dunia. Lalu, tiba-tiba, So, do we have a deal? Yeah, I think we probably do. John! Get it, John! sungguh tanpa diduga, akibat salah satu dari mafia telah berkhianat. Pasukan khusus langsung bertindak untuk bisa mengamankan situasi. Setelah diteliti, salah satu drive yang telah tertinggal itu adalah alat yang paling berbahaya untuk bisa menguasai dunia. Telah diambil oleh Luis Rojas, salah satu pemimpin pasukan khusus yang selamat pada pertempuran ini. Selang beberapa hari kemudian, intel dari Amerika dari agensi CIA sedang menjalankan sebuah misi. Salah satunya ada yang bernama Nick Fowler yang sekarang bekerja sama dengan seorang wanita yang bernama Mes, di mana mereka berdua langsung ditugaskan oleh pusat untuk bisa bertemu dengan Luis Rojas. Karena menurut informasi, Luis yang sekarang mendapatkan drive tersebut dan itu harus dikembalikan kepada Amerika supaya bisa mengamankan negara. Namun sebelum melaksanakan misi yang paling berbahaya, mereka berdua langsung ngecas dan nyangkul bersama. Come here. Setelah dicoblos 5 kali, di mana mereka langsung bertemu dengan Luis Rojas di tempat yang telah ditentukan untuk membeli drive dengan harga 3 juta dolar. Sebuah kafe di tengah-tengah kota, salah satu barista yang bernama Mary langsung bertanya kepada Nick apa yang dia butuhkan. Seperti pelanggan biasanya, Mes langsung memesan beberapa kopi supaya tidak terlihat mencurigakan. Namun tanpa sadar ternyata Mary adalah intel dari Jerman. Hey! No. Drive? Singkat waktu, transaksi tersebut telah gagal. Louis yang telah kabur, dia masuk ke dalam sebuah apartemen tersembunyi. Namun tiba-tiba saja di belakang pintu ada seseorang yang telah mengetuk. Siapakah dirinya? Ternyata orang tersebut adalah orang yang telah dikenal. Dialah yang bernama Dr. Grace Rivera, salah satu intel yang telah bekerja sama dengan agensi dirinya. Mengatakan kepada Louis bahwa dia akan membantu untuk melakukan misinya karena Grace adalah seorang psikolog. I'm here to help you. Namun di sisi lain, Mes yang telah kehilangan jejak dari intel Jerman tersebut, dia langsung mendapatkan informasi bahwa Nick telah mati karena ditembak oleh target. Nick didn't make it. I ID'd his body myself. Singkat cerita, Mes langsung terbang ke Inggris, bertemu dengan temannya sambil mengabarkan situasi yang sangat rumit. Nick telah meninggal.
Dialah yang bernama DJ, salah satu teman agensinya dulu ketika menjadi seorang intel. Namun dia telah berbeda jalan. Dia masuk ke agensi Inggris, mengatakan kepada DJ bahwa dia membutuhkan bantuan untuk bisa melacak sebuah sistem, karena DJ adalah ahli teknologi dan dia paham betul dengan semua situasi tentang kekomputeran. Dia langsung melakukan pengintaian untuk bisa mencari tahu di manakah Drive itu berada. Ternyata dia masih berada di Paris. Akhirnya mereka pun langsung bergegas. Still in Paris. Yes. Right, the program will process his features through every camera in the city. Kembali lagi kepada Louis dan Grace. Dia yang telah mendapatkan drive tersebut dan akan pergi ke suatu tempat untuk bisa mengamankan. Di tengah-tengah keramaian, ternyata DJ dan Mace sudah berada di tempat ini untuk mengambil drive tertentu. Dia langsung melakukan pengintaian dari kejauhan supaya bisa membawa dengan seksama. Namun tanpa mereka sadari, ternyata intel dari Jerman yang bernama Mary sudah ada di sana. Akhirnya pertempuran dimulai. Sungguh kejadian tak diduga. Drive tersebut telah dibawa kabur oleh seseorang misterius, di mana Mary langsung mengelabui penjaga membawa Grace ke suatu tempat. Dia akan diinterogasi secara brutal karena yang terakhir kontak dengan Louis adalah Grace sendiri. Kemudian Grace mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang Drive yang mereka cari. Tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja Mace dan DJ langsung datang. You have 10 seconds to put your gun down. Mace, pull the trigger. Kill each other. Sungguh tanpa diduga, ternyata mereka semua sudah saling kenal, di mana Mace dari CIA, intel dari Amerika yang ditugaskan untuk mendapatkan drive tersebut. Sedangkan Mary dia adalah dari BND, dari intel Jerman, dan DJ dari MI6, intel dari Inggris. Mereka bertiga pernah mengalami satu pasukan khusus di mana mereka telah bekerja sama pada masa lalu. Namun pada detik ini mereka malah menodongkan senjata satu sama lain. Kemudian DJ langsung mengatakan bahwa musuh kita sama. Drive yang telah dicuri beberapa waktu yang lalu telah dikaburkan oleh orang lain. Namun Grace langsung memberikan handphone kepada DJ untuk bisa diretas. Diduga itu adalah handphonenya Louis. Ketika dilihat ternyata drive tersebut sudah tersambung dengan handphonenya Louis, dan mereka mengetahui di manakah drive tersebut. Morocco. Singkat waktu, akhirnya mereka berempat langsung terbang ke Maroko untuk bisa mengambil drive paling berbahaya supaya dunia bisa aman sentosa. Menggunakan penyamaran seperti orang lokal, di mana mereka langsung datang ke suatu tempat untuk bisa melakukan peringkusan dan mengambil drive tersebut. Hackers just heading north into the square. Sungguh taktik yang sangat jitu. Akhirnya mereka telah mendapatkan drive tersebut, salah satu senjata paling mematikan yang bisa menghancurkan dunia. Kemudian mereka langsung berpikir, kemanakah kita harus menyimpan drive ini? Karena CIA adalah tempat yang paling dekat dari Maroko. Akhirnya mereka pun langsung bertemu dengan seseorang yang bernama Jonas, kepala CIA, dan menyerahkan drive tersebut supaya dunia aman. It's officially closed.
Kemudian mereka pun langsung nongkrong di sebuah kafe yang ada di pinggir kota untuk bisa bersantai sejenak sambil bertanya-tanya dan berkenalan satu sama lain. Beberapa tahun yang lalu kita pernah bersama, yang jelas pasti mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Akhirnya sambil sharing-sharing tertentu, mereka pun langsung bersantai ria karena telah menyelesaikan misi paling berbahaya. Dunia akan tamat jika drive tersebut tidak bisa ditemukan. Namun untungnya dengan kerjasama tim, mereka pun bisa mendapatkan drive dan bisa menyelamatkan dunia. Dengan mereka sudah bersantai, misi ini telah selesai. Kemudian Jonas yang masih berada di ruangan tersebut, dia masih mengotak-ngatik drive yang telah diberikan oleh Mason bersama teman-temannya. Ketika akan pulang, tiba-tiba saja dia langsung dibekuk oleh orang asing. I'm not here for you. Oh, sungguh tanpa diduga, semua orang pun langsung panik ketika mendengar tembakan, di mana melihat bahwa si Jonas telah mokat di tempat ini. Drive yang telah dia ambil ternyata sekarang sudah hilang, entah siapa yang telah mengambilnya. Tiba-tiba saja kelompok CIA yang lain yang baru saja tiba, mereka semua langsung terkena masalah dan adu jotos. Put your guns down! Sungguh kejadian yang sangat membingungkan, di mana mereka telah mendapatkan jalan buntu. Ketika sedang bersantai, tidak sadar bahwa mereka telah diintel oleh orang yang misterius untuk bisa mendapatkan drive dari si Jonas. Kemudian mereka pun langsung berpikir, kita akan kembali ke Maroko untuk bertemu dengan seseorang yang telah mengambilnya kemarin dan akan diinterogasi. How do we go forward? Sit down. Singkat cerita, akhirnya mereka telah menemukan seseorang yang berada di Maroko yang telah mengambilnya dari Louis. Dia pun langsung terus saja mengatakan untuk siapakah si botak ini bekerja. Dengan begitu, mereka pun terus saja bertanya, namun karena cara halus belum saja bisa membuka mulut. Akhirnya salah satu dari mereka langsung menurunkan senjata dan menembak paha si botak. Akhirnya dia pun langsung mengatakan 2 hari kemudian akan ada pelelangan di Shanghai, China. There is an auction in 2 days, Shanghai. Lina Auction House. Once we're all inside, Singkat cerita, akhirnya mereka pun langsung datang ke sebuah tempat pelelangan. Sesuai apa yang dilakukan oleh DJ, akhirnya mereka bisa masuk ke dalam pelelangan tersebut dengan rencana yang sangat matang. Walaupun ini sangatlah beresiko, tetapi ini adalah salah satunya jalan untuk bisa mendapatkan drive tersebut. Sesuai dengan rencana, mereka semua sudah berada di posisinya masing-masing. Namun, tiba-tiba saja mereka melihat Nick masih hidup. About to begin. Rolling back to you. You're alive. Bloody hell. Entah apa yang terjadi. Ternyata Nick yang diduga sudah mati oleh agensi CIA, dia ternyata masih hidup. Sehingga mereka semua telah terdesak. Seorang ketua lelang yang bernama Lin Misheng, dia telah membuka pelelangan untuk bisa melelang sesuatu yang di dalamnya terdapat drive yang sangat berbahaya. Setelah lelang dibuka, akhirnya mereka pun langsung mengeluarkan satu guci kuno yang di dalamnya ada drive tersebut. You'll start bidding at 100,000 US dollars. Kembali lagi kepada Nick yang bersama Mes, dia langsung mengutarakan bahwa dia telah memasukkan kematiannya untuk menjalankan misi rahasia. Namun ini adalah bukan dari agensi lagi, tapi dia bekerja sendiri untuk bisa mengamankan dunia. Oleh karena itu, Mes harus percaya kepada Nick bahwa semua agensi yang ada di tempat ini sudah tercemar dan kotor. Sehingga Nick langsung meninggalkan Mes di dalam ruangan dan dikunci oleh satu penjaga.
$250,000. Singkat cerita, pelelangan telah dimulai. Tengah-tengah pelelangan yang sangat panas, masing-masing menawarkan harga yang paling tinggi, di mana Nick masih menawarkan dengan harga yang terus saja melonjak. Sampai pada akhirnya Nick telah menawarkan $1 juta. Mereka pun langsung tercengang. 1,000,001 sold. Got it. Sampai suatu ketika lelang tersebut telah dimenangkan oleh Nick. Seluruh para penjaga yang ada di tempat ini langsung membawa Gucci ke sebuah tempat. Ternyata memang betul drive ini ada di tempat tersebut, di mana Misheng yang menjadi ketua lelang langsung melihat untuk bisa memverifikasi apakah drive tersebut adalah asli atau palsu. Sedangkan tanpa sadar mereka semua telah diintel oleh para wanita yang akan mengambil drive tersebut. Dengan seketika akhirnya mereka pun langsung beraksi. Drop your weapons. Go. Entah apa yang terjadi, di mana Misheng malah meloloskan mereka berdua. Kemudian ketika Nick akan pergi, tiba-tiba saja Mes langsung menciumnya dengan rasa sangat mengerikan. Dia yang telah tega meninggalkan Mes dalam sendirian, sampai-sampai dia langsung menurunkan senjata kepada Nick bahwa dia telah berkhianat. Tanpa basa-basi, Nick tanpa menoleh, dia pun langsung pergi. What happened to you? Get out! It's not it! Come with me. Untung saja Misheng langsung membawa para wanita ke sebuah tempat persembunyiannya. Dia pun langsung mengatakan bahwa dunia sekarang sudah aman, bahwa pelelangan tersebut adalah hanya untuk memancing siapakah orang-orang yang mengkhianati dunia. Dengan begitu Misheng langsung mengatakan drive yang asli ada di tempat ini, dan kalian semua jangan perlu khawatir. Dengan lelang tersebut mereka telah mengetahui siapakah orang-orang yang telah membelot untuk bisa menghancurkan dunia dan menginginkan drive yang paling berbahaya ini. Oleh karena itu drive-nya sekarang aman sentosa. Kita bisa menguasainya dan bisa mengamankannya untuk bisa menyelamatkan dunia. Hingga pada akhirnya sekarang Nick dalam bahaya. The drive is safe now. You'll all be going home soon. Kemudian di sisi lain kita akan melihat bahwa Nick yang akan mendapatkan bayaran yang sangat besar dari bos mafia. Dialah yang bernama Elijah, salah satu bos mafia terbesar di dunia. Namun dia sudah tahu bahwa drive yang telah dibawa oleh Nick adalah palsu, dan dia pun langsung dihajar. Kembali lagi kepada Mes yang sekarang sedang ngobrol dengan Mary. Dia langsung mengatakan kepada Mary bahwa seseorang yang telah dicintainya telah berkhianat. Dia malah menginginkan sebuah harta ataupun jabatan untuk bisa memenuhi semua kehidupannya dibandingkan untuk menyelamatkan dunia, dan cintanya hanya sekecil daun toge saja. Dia hanya bisa mementingkan diri sendiri, dasar laki-laki egois. Walaupun seperti itu, mereka berdua sesama wanita yang jelas curcor sampai mewek. Di tengah-tengah kesedihan, tiba-tiba saja Nick dan konco-konconya langsung menyerang. Sungguh tanpa diduga, Nick langsung datang dengan penuh amarah dan muka yang sudah babak belur, meminta kepada Misheng untuk menyerahkan drive yang asli. Karena kalau tidak, orang-orang yang telah dikenal dan dicintai oleh mereka sekarang sedang disodongkan senjata oleh konco-konconya Nick. Dengan begitu, ini adalah situasi yang sangat mendesak. Tanpa basa-basi, Nick langsung bertanya, Where's the drive? Shoot him.
Wait! Where's the drive? Memang situasi yang paling sulit. Apakah dia akan menyelamatkan keluarganya atau menyelamatkan semua orang yang ada di dunia dengan menyerahkan drive tersebut kepada Nick? Karena mereka semua adalah manusia seperti kita semua, mempunyai hati yang paling dalam untuk bisa melindungi keluarganya. Akhirnya Michelle langsung mengatakan bahwa drive tersebut ada di dalam guci. Dengan seperti itu, akhirnya Nick telah menemukan drive dan membawa Michelle untuk mengecek keasliannya. Let him go. Akhirnya, di mana Michelle bersama Nick telah dibawa ke suatu tempat untuk menyerahkan drive kepada Elijah. Namun, tiba-tiba saja mereka telah melihat ternyata ada sebuah kamera tersembunyi yang telah dibawa oleh Michelle. Diduga itu adalah dari kacamatannya Michelle yang sekarang telah menemukan di manakah mereka akan singgah. Kemudian, DJ yang ahli dalam IT, dia pun langsung menyusul mereka akan pergi kemana. Mereka pun langsung bersiap. I found something. Right. Di sisi lain, Nick yang sekarang membawa Michelle, dia harus bisa memprogram dan membuka enkripsi data yang ada di dalam drive tersebut. Namun tanpa mereka sadari, 4 serangkai wanita yang sudah menemukan para senjata, dia pun sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Dia yang telah berada di hotel yang sama dengan mempersiapkan beberapa pelahan peledak, akhirnya mereka pun langsung beraksi. Okay. What are you doing? That was good shooting, Gross. Pertempuran yang sangat mematikan, di mana salah satu dari mereka telah tertembak. Mary yang sekarang sudah hampir tidak bernyawa. Untungnya para petugas kepolisian yang telah mengetahui ledakan. Kemudian DJ langsung menghancurkan drive tersebut untuk bisa melenyapkan sampai selama-lamanya. Mereka pun langsung dibawa oleh para polisi yang ada di tempat ini, termasuk Nick yang masih bernapas. Mereka semua telah membuat kekacauan yang sangat dahsyat di bawah seluruh para polisi. Singkat waktu, 2 bulan telah berlalu. Elijah langsung bertemu dengan Nick. Keadaan yang sekarang sudah membaik karena pertempuran kemarin sangatlah dahsyat sekali. Duduk dalam 2 kursi yang sama untuk menceritakan tentang pekerjaan. Namun Nick langsung membuat keputusan dia tidak mau diperbudak, membunuh Elijah. I'm good.
Kemudian setelah Nick membunuh Elijah, dia pergi ke apartemennya untuk beristirahat. Namun tanpa sadar tiba-tiba saja Mace ada di tempatnya, mengatakan bahwa wanita bisa saja menyusup dalam lubang yang sempit. Kemudian Nick langsung menuangkan 2 gelas minuman untuk bersulang bersama Mace, di mana Mace mengatakan sungguh beruntungnya Nick yang sekarang masih hidup, bahkan dia naik jabatan menjadi kepala stasiun CIA. Namun itu semua akan berakhir dengan sangat cepat sekali, karena sesungguhnya minuman yang telah dia tuangkan itu sudah berisi racun yang paling berbahaya dari Cina, sehingga ini adalah jebakan. Wow. It's a reunion. What is this? Ancient Chinese poison. See you next. Memang akhir yang sangat tragis, di mana Nick telah mati secara paksa diracun oleh mereka berlima. Disinilah 5 serangkai pejuang Intel telah berpisah untuk melanjutkan aktivitas masing-masing. Hasta nunca. Good luck. Until the next social call. Until the next. Hey, Marie. Bye. I doubt it. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya para penonton setia tanggapan film ini? Silakan tulis di kolom komentar. Memang sungguh tragis, salah satu dari agensi saja pasti ada yang membelot untuk mendapatkan jabatan ataupun sebuah harta yang sangat besarnya tidak masuk akal, di mana ini adalah persaingan bebas yang akan menjadi gambaran untuk kehidupan. Ya, begitulah kira-kira korupsi pasti akan ada aja dalam sebuah agensi. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.